Aku mikirnya lu gini loh, belum tentu ada cowok yang mau selain dia gitu. Ya Allah, Say, kamu tuh cantik lihat. Apalagi kan Dibandingkan sama dia, sorry. Kamu dibandingkan sama dia, bak langit dan bumi. Aku kan melihat fotonya dia tadi. iya itu aku mikirnya ke situ, tapi kan aku udah punya anak kan janda. Ya ampun, kamu Aku mikirnya sedespert begitu, itu. Sedangkan Ani, maaf ya, sedangkan Ani yang lebih jelek dari kamu pede banget loh di podcastin sama aku. Bener ya? Bener gak? Yang oh ya mohon maaf di bawah standar kamu loh. Kamu segini masih cantik, tinggi, masih banyak yang mau. Ani menggoda suami orang, speknya di bawah kamu, pedenya minta ampun dan dia udah mendulang uang banyak. Udah bisa beli mobil, beli tanah, beli rumah. Ketawa-ketawa, happy. Perawatan kuku, cat kuku. Gitu loh. Kamu nggak ada berpikir Gak ada aku untuk bisa, nggak usah lah jadi ini, maksudnya cari laki-laki yang benar-benar bisa bertanggung jawab untuk anak kamu, sayang sama kamu. Enggak, tanpa Kak. KDRT. Itu aku dulu nggak mikir kayak gitu, aku mikirnya itu aku nggak bakal ada yang menerima gue nih karena gue itu seorang janda anak satu, terus saya itu udah nggak pernah lagi siapa yang mau sama gue. Aku mikirnya dulu gitu. Ya ampun. Aku mikirnya gitu, apalagi kan dengan umur aku dulu yang masih belasan tahun. Justru itu mas janda muda orang dicari orang. Janda Kan muda. belum tentu oke lah misalkan si cowoknya itu nerima aku, belum tentu sama keluarganya, sama orang tuanya. Kamu Aku terlalu mikirnya ke situ. banget pikirannya gimana, terlalu Jauh, udah terlalu jauh banget aku mikirnya. Oke, nah terus setelah itu kamu trauma atau kamu gimana? Aku sempet trauma, bahkan aku aja sampai kayak udahlah bodo amat lah ya gitu, udah nggak mau lagi kayak begini ya kan. Nah maksudnya setelah udah tahu judol, terus dia kembali ke setelan pabrik, tidak bertanggung jawab, Ya, dia tetap selingkuh, judi, kedua kalinya. KDRT, wah lengkap loh ya. Iya. Selingkuh, judi, KDRT, Gak pernah ngasih nafkah. tidak bertanggung jawab, Betul. terus Minum-minuman juga dia. minum-minuman, wah semua yang diharamkan dalam Al-Quran dia lakukan. Iya bener. Luar biasa. Hebat banget ya, padahal sering ngaji Kak, sering ngaji ke sana ke sini. Gitu. Dia juga sering pernah ngajar ngaji juga. Ngajar ngaji maksudnya selain tahu agama, ya kan, sering sholat. Nah, Tapi kelakuan kayak begitu nggak sesuai apa yang dia. ya jadi disclaimer ya, belajar agama itu nggak ada yang jelek bagus. Iya, bener. Gitu ya. Tergantung Agama itu diri bagus, sendiri. tapi kenapa penerapannya dia tidak melaksanakan di aplikasi kehidupannya sesuai dengan ajaran agama yang dia anut? Agama Islam kan baik kan gitu. Berarti ada yang salah dalam dirinya dia. Iya, gitu. Jadi. Astagfirullah. Nah, setelah itu apa nih? Kita kan penasaran sama ujungnya ya. Ujungnya Iya. apa nih? Ujungnya itu aku ditinggalin utang sama dia. Bukan ditinggalin utang sih, dia nggak mau bayar. Ya, Dia nggak mau mau bayar bayar. yang ke anaknya itu sampai 10 juta Kak, sampai sekarang. Oke, nah kamu cerainya kapan? Aku cerainya tahun kemarin. Itu masih nikah siri juga? Masih nikah siri juga, belum nikah. Itu di KUA belum. Terus setelah itu kamu pergi dari rumah lagi? Pergi dari rumah lagi. Yang menceraikan siapa? Aku lagi. Kamu keluar dengan anak kamu? Iya, keluar dengan anakku. Itu malam-malam posisinya Kak. Pas aku tahu dia main judi kayak gitu, aku tahu transaksinya itu, hari itu juga aku langsung keluar. Oke, setelah kamu cerai, apa yang kamu lakukan? Kamu hijrah ke rumah? Aku pindah ke rumah, terus aku nyari kerja. Jadi aku itu sistemnya kayak gini, aku kan punya utang banyak kan gara-gara dia itu nggak mau bayarin. Jadi nyari sampingan lagi. Ya, kerja apa di mana? Kayak aku part time gitu di sebuah restoran, di sebuah hotel. Daerah? Gitu. Daerah situ juga. Daerah mana tuh? Daerah mana ya? Cipinang kayaknya. Oh, kamu rumahnya di mana? Aku rumahnya di daerah itu, Bojonggede. Oke. Terus udah gitu langgeng kerjaannya? Langgeng, alhamdulillah, untuk kerjaan tetap aku langgeng hingga sekarang. Terus betah kamu ya? Aku betah, udah betah-betahin dong Kak. Gajinya UMR? Gajinya enggak di bawah 3 juta, bahkan 2 juta pun 2.500.000 itu di bawahnya lagi. 2 juta? Iya. 2 juta pas? 2 juta lebih. 2 juta lebih? Itu dia tengah-tengah gitu loh. 2 juta 250. Iya benar. Oh, tapi kamu ongkosan. Itu ya, Kak, ya. Tapi kamu ongkosan. Iya, ongkosan di situ.
Jadi aku per bulannya kan aku belum bayar listrik, belum per bulannya ke Om Aris kan. Belum aku punya utang lagi Iya, buat kalau di sini mah nutupin. dulu biasanya Om Aris itu gadun ya, tapi ini rentenir ya. Om Aris. Terus si Om Aris itu nggak bisa dibaik-baikin biar lunas utangnya gitu. Nggak bisa, karena kan emang dia kan pakai Shopee Pay Later. Dan aku juga punya utang ke salah satu rentenir yang ada di rumah aku, di sekitar rumah aku. Jangan ngutang ke rentenir, say, sama. Iya maksudnya kan gimana ya, orang otak udah mentok, udah jatuh tempo juga belum gajian, terus itu utangnya banyak kan ke Om Aris, ya udah aku akhirnya ambil gitu. Oke, nah berarti kan kamu bilang kamu punya pacar. Itu pacar ketemu di mana? Pacar. Yang sekarang. Oh, yang sekarang itu satu kerjaan. Dia menerima kamu apa adanya? Menerima banget apa adanya, dan bahkan orang tua pun tahu, udah diceritain semua segala kekurangan aku masalahnya kayak gimana, udah diceritain. Dia mau nikahin kamu? Mau nikahin aku. Kapan? Secepatnya kan. Oh, tapi dia belum punya anak, belum pernah nikah? Belum punya anak. Dia sayang sama anak kamu nggak? Sayang, bahkan si anaknya itu anak aku ini lebih dekat sama pacar aku dibanding sama ayah kandungnya. Oke, kamu sering dijajanin sama dia? Sering bahkan lebih bayaran dia, Kak. Dan dia pun meskipun masih pacaran masih suka ngasih ke anak aku, beliin susunya, beliin pampasnya, jadi lebih perhatian ke anak aku gitu loh. Kataku jangan gitu. Lu masih statusnya pacar dan kayak begitu ya kan. Gitu. Kamu kalau dari kerjaan dari rumah ke tempat kerjaan naik apa? Deket. Dekat. Kan dari Bojong ke Cipinang kan? Oh iya, itu naik kereta. Oh, naik kereta. Bareng sama pacar kamu nggak? Bareng. Dia rumahnya di mana? Dia deket, jadi tetanggaan, Kak. Tetanggaan. Tetangga kamu? Iya, tetanggaan. Tetangga kamu? Iya, tapi orang tuanya itu nggak, jadi gimana ya, dia tuh pisah sama orang tuanya itu kayak misal gimana ngekos? Ya? Iya, ngekos gitu, dia ngekos. Oke, yang penting sayang lah sama kamu iya, ya. Benar. Jadi sekarang kamu sudah belajar ambil hikmahnya aja yang lebih baik. Jadi ini cerita banyak edukasinya loh teman-teman. Karena apa? Jadi wanita itu kan berulang kali aku selalu bilang di podcast, harus berani bilang tidak, nolak, tegas, dan berani kabur, berani menghindar, berani melapor, berani speak up. Benar, itu harus berani, karena wanita itu kalau udah nggak berani, mau secantik apapun dia, mau sepintar apapun dia, kalau dia tidak punya keberanian, itu akan menghancurkan masa depannya. Oke, benar. Kayak kejadian aku ini nih kan. Iya, jadi aku nggak berani ngapa-ngapain. Kalian harus berani. Kalian nggak boleh takut. Iya, itu poinnya. Jadi kalau ada yang sampai kejadian seperti ini, kalian jangan menunggu waktu sampai berlarut-larut baru kalian speak up. Betul. Hari itu kejadian, hari itu kalian bongkar semuanya. Benar. Apa yang sudah terjadi yaitu adalah garis kehidupan kamu. Benar. Mudah-mudahan masa depan kamu masih panjang, umur kamu masih muda. Orang yang berbuat zolim, berbuat jahat kepada kamu, ya apalagi sudah menghancurkan hidup kamu, tidak bertanggung jawab, itu dia nanti akan dapat balasannya, ya kan? Janji Allah, ya kan? Amin. Di dunia dan di akhirat. Jadi kamu gak perlu takut kalau memang kamu tidak bisa membalas, nggak apa-apa, itu biar serahkan kepada Allah. Kita lihat hidupnya dia akan sehancur apa kan gitu. Ya sekarang kamu nikmatin hidup kamu. Mudah-mudahan cowok kamu yang kamu bilang itu adalah pacar dengan tulus, mudah-mudahan benar ya. Amin. Semoga sampai ke jenjang pernikahan. Amin. Jangan bodoh lagi. Nikah jangan siri. Betul. Nikah resmi. Iya. Ya. Iya, Kak. Oke, ya udah itu aja pelajarannya. Teman-teman minta supportnya ya untuk Sisil. Untuk Sisil, tolong disupport banyak-banyak di komen ini, khusus untuk diare kali ini. Saya benar-benar sepenuhnya berempati sama kamu. Benar-benar kasihan, benar-benar, tapi salutnya kamu bisa langsung bangkit lagi. Bisa menjadi Sisil yang baru demi anak kamu. Tolong minta supportnya untuk Sisil. Terima kasih Sisil, salam buat anak kamu. Terima kasih kembali ya, Kak.